Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan saya menceritakan sebuah kisah nyata tentang karomah Ralilur, dengan harapan mudah-mudahan dengan menceritakan karomah beliau kita mendapat barokah Kiai Haji Khalil Rahman atau yang disebut dengan Ralilur, yang mana beliau adalah seorang wali majdub. Amin Allahumma amin. Yang diantaranya yaitu sebuah kisah tidak percaya kewaliannya Ralilur. Dia seorang yang tidak percaya tentang kewaliannya Ralilur. Pada suatu saat Mas Agus putra Mak Iyah ingin sowan kepada Kiai Haji Maimun Zubair Sarang Rembang. Sebagai santrinya tentu ini adalah hal wajib untuk sowan dengan harapan mendapat barokah sang kiai. Sebelum ke Sarang, Mas Agus menyempatkan diri untuk berziarah kepada Sunan Ampel di Surabaya. Pada saat itulah dalam hati Mas Agus bergumam, jika Ralilur itu benar-benar wali Allah, maka beliau tahu dan akan hadir di sini. Tidak lama dari beliau berucap, tiba-tiba Ralilur sudah berada di Ampel. Sontak Mas Agus kaget dan takut hingga bercucuran keringat dingin. Mas Agus pun pulang tidak jadi ke Rembang karena kejadian tersebut. Selanjutnya, karomah ini Ralilur membeli rokok di toko tertentu. Pada suatu hari, tanpa tahu maksudnya, Mas Agus disuruh untuk mencari rokok Rojo Pentung pabrikan Tulungagung atas keinginan Ralilur. Rokok ini pabriknya sudah tutup beberapa tahun lalu, bahkan katanya sudah ada yang mencari hingga ke bekas pabriknya untuk mendapatkan rokok tersebut, tapi tidak menemukan juga. Suatu ketika Mas Agus bepergian ke daerah Malang. Entah kenapa dia ingin sekali mampir ke toko kecil di pinggir jalan, maka dia menghampiri toko kecil itu bermaksud membeli minuman. Iseng-iseng dia pun bertanya tentang rokok Rojo Pentung. Dan beruntungnya di situ ada satu pres, maka dia pun membeli dan menghaturkannya kepada Ralilur. Selang beberapa hari, Ralilur meminta rokok itu lagi. Dan seketika itu Mas Agus pergi ke toko itu lagi, ternyata masih ada 3 bungkus. Mas Agus pun kembali menghaturkan kepada beliau, dan setelah itu seakan telah mengetahui bahwa rokok Bejo Pentung sudah habis, beliau tidak meminta rokok itu lagi. Di kemudian hari baru dipahami bahwa hal tersebut merupakan sebuah isyarat akan keberhasilan Mas Agus dalam usahanya. Selanjutnya tentang cerita nyumbang ke masjid tanpa uang. Diperkirakan tahun 2010 atau 2011, Ralilur memberikan surat kepada Musyafa' menantu Mak Iyah. Surat itu bertuliskan, saya nyumbang ke masjid Gendol 300.000. Sontak tulisan itu membuat Pak Musyafa' kaget karena hanya sekedar tulisan saja tanpa ada uangnya. Pak Musyafa' kebingungan dan berpikir dari mana dia mendapatkan uang 300.000 itu. Melihat dia kebingungan, beliau memberi isyarat untuk melihat ke bawah. Betapa terkejutnya ketika dilihat banyak uang berserakan di mana-mana. Ternyata ketika dihitung jumlahnya pas 300.000. Padahal dengan sangat yakin di lantai itu bersih, tidak apa-apa, tidak ada apa-apa. Kemudian karomah Ralilur selanjutnya, solat tidak perlu dilihat orang. Selama beberapa tahun
berada di gendol keluarga Ma'iyah belum pernah sekalipun melihat Lalilur solat sehingga terbesit di hati Ma'iyah, jangan-jangan Lalilur memang tidak solat. Sejurus kemudian Lalilur menepuk pundak Ma'iyah kemudian berkata, solat itu tidak perlu diketahui orang. Sontak Ma'iyah merasa malu dengan kejadian itu. Kemudian selanjutnya Karomah Lalilur mengambil apapun secara secepat kilat. Ada cucu Ma'iyah, anak dari Mbak Mufidah dan Pak Musyafa bernama Zidan. Namanya anak kecil, sering tiap kali Zidan melihat sponsor tentang iklan makanan di TV. Dan dia pun menginginkan makanan tersebut. Pada zaman itu sangat sulit di Sagendol mendapatkan makanan seperti itu. Anehnya, setiap kali Zidan menangis, maka Kiai Lilur datang menemui Zidan dengan membawa sesuatu yang diminta oleh Zidan. Padahal toko-toko belum menyediakan atau menjual produk yang baru ada sponsornya di TV. Akan tetapi Lalilur selalu menjadi pengobat dari tangisan Zidan, cucu dari Ma'iyah ini. Subhanallah. Begitu pula dengan kehidupan keluarga Ma'iyah yang serba pas-pasan, bahkan bisa disebut serba kekurangan. Ketika suatu saat Lalilur sedang membuat kopi, kemudian tidak ada gula, maka dengan sendirinya gula itu ada. Begitupun sebaliknya ketika tidak ada kopi, maka Lalilur membawa kopi. Entah dari mana, sungguh mengherankan. Meskipun kadang di kondisi yang tidak mungkin, sekalipun bisa jadi mungkin bagi beliau. Selanjutnya Karomah Lalilur yang merupakan tangkapan udang yang bikin naik haji. Kisah ini terjadi di wilayah Kecamatan 10 Bangkalan. Di masa kanak-kanak Lalilur pernah tinggal lama di Kecamatan 10. Suatu hari beliau naik sepeda di sekitar area Pelabuhan 10. Di tengah asyiknya berkeliling dengan naik sepeda, beliau berpapasan dengan seorang nelayan penangkap udang yang tidak kenal siapa beliau sebenarnya. Nak, maukah besok kamu menemani saya melaut untuk menangkap udang? Karena besok kemudian saya enggak bisa ikut. Nanti saya kasih kamu upah dari sebagian hasil tangkapan, kata si nelayan. Lalilur secara spontan mengiyakan. Keesokan harinya bertemulah beliau dengan si nelayan tadi di tempat dan waktu yang telah disepakati. Berangkatlah mereka berdua mendayung perahu di tengah laut. Sesampainya di suatu tempat yang banyak batu karang di bawah permukaannya, tiba-tiba Lalilur meminta agar si nelayan tersebut segera menebar jaring. Sontak si nelayan menolak permintaan tersebut, tetapi Lalilur tetap memaksa agar jaring segera ditebar. Ayo pak, jaringnya ditebar, di bawah banyak udang. Karena didesak, akhirnya dengan pasrah si nelayan menuruti permintaan Lalilur. Walaupun dalam hati terasa berat sebab akan menimbulkan kerusakan parah pada jaringnya. Akhirnya dengan terpaksa ditebarlah jaring ke dalam laut. Beberapa saat kemudian jaring ditarik ke atas permukaan. Ketika jaring sudah muncul ke permukaan, kagetlah si nelayan. Tidak percaya pada apa yang dipampang di depan matanya. Jaring dipenuhi ribuan ekor udang. Kemudian jaring ditebar kembali sesuai petunjuk dari Lalilur hingga perahu yang mereka tumpangi sudah penuh dengan udang. Sesudah dirasa cukup, pulanglah mereka berdua. Pada saat perahu sampai di bibir pantai, Lalilur tiba-tiba melompat dan berlari ke daratan. Melihat hal itu, si nelayan berteriak memanggil, "Nak, kembali nak, ini ambillah udang tangkapan ini yang kamu mau." Tetapi Lalilur sedikit pun tidak menoleh dan justru mempercepat larinya. Setelah sampai di daratan, dijuallah hasil tangkapan udang tersebut. Dan di luar dugaan, hasil penjualnya cukup buat biaya naik haji bersama istrinya. Sampai pada detik itu si nelayan masih belum tahu siapa sebenarnya anak kecil misterius tadi.
Sepulang dari ibadah haji, si nelayan mulai mencari informasi tentang anak kecil tadi dan kagetlah dia setelah mengetahui bahawa anak kecil tersebut ternyata Ralilur, Citit Syang Waliullah Syekhona Muhammad Khalil. Akhirnya ia kandangkan perahu bersejarah tersebut sebagai kenangan bersama Ralilur. Selanjutnya karamah Ralilur, bulan puasa masuk ke hutan. Suatu ketika di bulan puasa, beliau bersama banyak orang memasuki sebuah hutan belantara. Begitu sampai di dalam hutan, azan maghrib dari kejauhan terdengar berkumandang. Orang-orang semuanya kebingungan bagaimana caranya mereka berbuka puasa sementara mereka tidak membawa apa-apa. Ralilur memberikan isyarah kepada mereka agar tidak resah dan khawatir. Benar saja secara tiba-tiba di depan mereka terdampaklah sebuah tikar, semacam perbadani yang di atasnya berjejeran berbagai jenis makanan. Karuan saja orang-orang yang ada di tempat itu heran. Meski begitu mereka berbuka puasa dengan penuh menu tersebut. Demikianlah kisah tentang karamah Kiai Khalil Rahman atau Ralilur. Moga kita semua mendapat barakah beliau dan diakui santri beliau kelak di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.